Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 252 hingga 65 juta tahun yang lalu. Disebut juga zaman reptil karena periode ini didominasi oleh reptil seperti Iguanodon, Megalosaurus, Plesiosaurus, serta Pseudosuchia. Masa Mesozoikum dimulai dari peristiwa kepunahan Permian Trias, kepunahan massal terbesar yang tercatat dalam sejarah bumi, dan berakhir dengan peristiwa kepunahan Kapur Palogen, kepunahan massal lain yang dikenal karena telah membunuh dinosaurus non-unggas, serta spesies tanaman dan hewan lainnya. Mesozoikum adalah masa signifikan bagi perubahan tektonik, iklim, dan aktivitas evolusi. Masa ini menyaksikan perpecahan bertahap superbenua pengaya ke daratan terpisah yang akhirnya akan pindah ke posisi mereka saat ini. Iklim Mesozoikum bervariasi antara periode pemanasan dan pendinginan bergantian. Secara keseluruhan bumi lebih panas dari saat ini. Zaman Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Triasik, periode Jurasik, dan periode Cretaceous atau periode Kapur. Pertama, periode Trias yang dibagi menjadi 3, yaitu Trias awal, Trias tengah, dan Trias akhir. Trias awal berlangsung antara 250 juta hingga 247 juta tahun yang lalu. Didominasi oleh gurun karena Pangaya belum terpecah, sehingga daratan masih sangat gersang. Bumi baru saja menyaksikan kepunahan besar di mana 95% dari kehidupan punah. Kehidupan yang paling umum di bumi yaitu Lystrosaurus, Labyrinthodon, dan Kuparkeria. Bersama dengan banyak makhluk lain yang berhasil bertahan hidup, Trias tengah berlangsung antara 247 juta hingga 237 juta tahun yang lalu. Trias tengah merupakan masa awal pecahnya Pangaya dan awal mulanya Laut Tethys. Ekosistem telah pulih dari kehancuran fitoplankton, karang, dan krustasea telah pulih dan reptil menjadi lebih besar. Reptil air seperti Ichthyosaurus dan Nothosaurus baru berkembang. Sementara itu di darat hutan pinus berkembang bersama nyamuk dan lalat buah. Buaya kuno pertama berevolusi yang memicu persaingan dengan amfibi besar yang telah ada sejak dunia air tawar. Trias akhir berlangsung antara 237 juta hingga 200 juta tahun yang lalu. Setelah Trias tengah, Trias akhir memiliki ciri seringnya gelombang panas serta curah hujan sedang. Pemanasan terakhir menyebabkan ledakan evolusi reptil di darat, dan dinosaurus sejati pertama berevolusi. Semua perubahan iklim ini menghasilkan kepunahan besar yang dikenal sebagai peristiwa kepunahan Trias Jura, di mana semua Archosaurus kecuali buaya kuno, sebagian besar Synapsida, dan hampir semua amfibi punah, serta 34% dari kehidupan laut. Periode Jurasik terbagi menjadi Jurasik awal, Jurasik tengah, dan Jurasik akhir. Jurasik awal berlangsung antara 200 juta hingga 175 juta tahun yang lalu. Iklim jauh lebih lembab dari Trias, sehingga dunia sangatlah tropis. Di lautan, Plesiosaurus, Ichthyosaurus, dan Amon memenuhi perairan sebagai ras dominan. Di laut, di darat, dinosaurus dan reptil mengklaim sebagai ras dominan tanah. Dengan spesies seperti Dilophosaurus, buaya sejati pertama berevolusi, mendorong keluar amfibi besar untuk dekat kepunahan. Semua reptil meningkat untuk menguasai dunia. Sementara itu, mamalia pertama berkembang tetapi tetap relatif berukuran kecil. Jurasik tengah berlangsung antara 175 juta hingga 163 juta tahun yang lalu. Selama zaman ini, reptil berkembang sebagai kawanan besar sauropoda seperti Brachiosaurus dan Diplodocus. Diisi padang rumput pakis dari periode Jura Tengah. Banyak predator lainnya naik juga seperti Allosaurus. Di lautan, Plesiosaurus cukup umum dan Ichthyosaurus yang berkembang. Zaman ini adalah puncak dari kehidupan reptil. Jurasik akhir berlangsung pada 163 juta hingga 145 juta tahun yang lalu. Akhir periode Jura menampilkan kepunahan besar-besaran jenis Sauropoda dan Ichthyosaurus akibat terpisahnya Pangaya menjadi Laurasia dan Gondwana di peristiwa
yang dikenal sebagai kepunahan periode Jura Kapur. Permukaan air laut naik, menghancurkan padang rumput pakis, dan menciptakan dangkalan. Setelahnya, Ichthyosaurus punah, sedangkan Sauropoda tidak mati. Secara keseluruhan di periode Jurasik, pada kenyataannya beberapa spesies seperti Titanosaurus hidup sampai kepunahan Kapur Tersir. Kenaikan tingkat laut membuka jalan laut Atlantik yang akan terus membesar dari waktu ke waktu. Dunia yang terbagi akan memberi kesempatan untuk diversifikasi dinosaurus baru. Periode Kapur dibagi menjadi periode Kapur awal dan Kapur akhir. Kapur awal berlangsung dari 145 juta hingga 100 juta tahun yang lalu. Periode ini adalah awal dari perluasan jalur laut dan berakibat penurunan kepunahan Sauropoda. Banyak tercipta dangkalan pasisir yang menyebabkan Ichthyosaurus punah. Mosasaurus berevolusi untuk menggantikan mereka. Sebagai puncak predator laut, beberapa dinosaurus hidup berpindah-pindah pulau seperti Eustreptospondylus berevolusi untuk hidup di dangkalan pesisir dan pulau-pulau kecil di Eropa kuno. Dinosaurus lain bangkit untuk mengisi kekosongan dari peristiwa kepunahan Jura Kapur telah ciptakan, seperti Carcharodontosaurus dan Spinosaurus. Dinosaurus yang paling sukses kemudian menjadi Iguanodon yang menyebar ke setiap benua. Musim kembali berlaku dan kutub mendingin, tetapi dinosaurus masih menghuni daerah ini. Seperti Laelenasura yang menghuni hutan kutub sepanjang tahun, banyak dinosaurus bermigrasi ke sana selama musim panas. Seperti Mutaburasaurus, karena terlalu dingin untuk buaya, maka wilayah ini menjadi pertahanan. Terakhir untuk amfibi besar seperti Colosuchus, Pterosaurus menjadi lebih besar seiring spesies seperti Tapejara dan Ornithoceirus berkembang. Kapur akhir berlangsung pada 100 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Kapur akhir menampilkan tren pendinginan yang akan melanjutkan di Kenzoikun period. Tropis terbatas hanya di garis khatulistiwa dan daerah di luar garis tropis memiliki perubahan musim yang ekstrim. Dinosaurus masih berkembang berbagai spesies baru seperti Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Triceratops, dan Hadrosauria mendominasi rantai makanan. Mosasaurus menguasai laut, menggantikan Ichthyosaurus. Plesiosaurus besar seperti Alasmosaurus berevolusi juga. Tanaman berbunga pertama berevolusi pada akhir periode Kapur. Diperkirakan bahwa meteor besar menabrak bumi, menciptakan kawah Chicxulub di saat kepunahan Kapur Tersir. Peristiwa kepunahan massal kelima dan terakhir, di mana 75% dari kehidupan di bumi punah, termasuk semua dinosaurus non-unggas, semua yang lebih dari 10 kg punah. Zaman dinosaurus berakhir, era Cenozoikum. Era Cenozoik adalah era geologis yang mengikuti era Mesozoik dan merupakan era saat ini dalam sejarah geologi bumi. Era ini dimulai sekitar 66 juta tahun lalu setelah kepunahan massal Kapur Tersir dan masih berlanjut hingga sekarang. Era ini terbagi menjadi dua subera utama yang masing-masing memiliki periode tertentu. Pertama, subera Paleogen berlangsung sekitar 66 hingga 23 juta tahun yang lalu. Terdiri dari 3 periode yaitu periode Paleosen, Losen, dan Oligosen. Periode Paleosen sekitar 66 hingga 56 juta tahun yang lalu. Periode awal yang ditandai oleh pemulihan ekosistem setelah kepunahan. Mamalia seperti Oedipus atau nenek moyang kuda muncul. Periode Osen sekitar 56 hingga 34 juta tahun yang lalu. Periode ini menyaksikan perkembangan mamalia dan peristiwa geologis seperti peningkatan suhu global. Periode Oligosen sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Periode ini mencirikan penurunan suhu global dan penurunan diversifikasi kelompok mamalia. Kedua ada subneogen berlangsung sekitar 23 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Terbagi menjadi 3 periode yaitu periode Miocene, Pliocene, dan Quarter. Periode Miocene terjadi sekitar 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, mamalia dan tumbuhan berkembang pesat. Mamalia seperti gajah dan kuda modern muncul. Periode Pliocene terjadi sekitar 5,3 hingga 2,6 juta
tahun yang lalu. Periode ini mencirikan perubahan iklim yang membentuk lanskap dan ekosistem saat ini. Di sini kelompok manusia mulai mengembangkan alat-alat sederhana. Periode kuarter terjadi sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Periode ini meliputi zaman masa kini, manusia modern, dan Homo sapiens muncul sekitar 200 tahun yang lalu dan menjadi spesies dominan di bumi. Era ini juga mencakup perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan yang signifikan. Baiklah, sekian penjelasan tentang era Mesozoikum dan Cenozoikum. Terima kasih sudah menonton.